Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mainalda Alvinita Aziza. Saya berasal dari BKI 4B, NIM 12306193061. Di sini saya akan menceritakan tentang Ramadan saat pandemi. Pada tanggal 13 bulan April 2021, tepatnya hari Selasa, kita memasuki bulan Ramadan. Seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh menuju bulan Syawal saat Idul Fitri dirayakan. Seperti tahun lalu, kita menjalani puasa dalam situasi yang tidak biasa. Pandemi membuat sejumlah hal yang umum dilakukan selama puasa tidak bisa dilakukan. Namun, tahun ini situasi agak berbeda. Meskipun kita semua belum keluar dari situasi pandemi karena COVID-19, sejumlah perubahan dalam bentuk pelonggaran atau aturan diberikan. Tentu saja syaratnya tetap sama, yaitu penerapan disiplin protokol kesehatan. Untuk tarawih pertama misalnya, jika tahun lalu dilarang dan ditiadakan, tahun ini tarawih dimungkinkan, namun dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Jemaah diminta membawa sajadahnya sendiri-sendiri. Mencegah penularan, beberapa masjid atau musola tidak memasang karpet. Kapasitas maksimal dibatasi sampai setengah dari jumlah musola atau masjid tersebut, dihitung dari awal masuk masjid atau musola. Selama Ramadan tidak ada sahur dan berbuka bersama karena situasi COVID-19. Kabar baik tentu saja jika dibandingkan apa yang kita alami saat Ramadan tahun lalu. Meskipun dengan banyak aturan, pembatasan dan penerapan disiplin akan protokol kesehatan, perlahan-lahan kita bisa menjalankan kembali sejumlah aktivitas seperti sebelum saat pandemi. Bersyukurlah kamu yang disiplin dengan protokol kesehatan dan membuat daerah atau kawasan atau wilayah tetap masuk kategori zona hijau. Selain aktivitas di masjid yang mulai dilonggarkan dengan penerapan protokol kesehatan seperti untuk tarawih dan sholat 5 waktu, Ramadan kali ini juga berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun lalu tidak dimungkinkan restoran atau rumah makan buka dan dinner, tahun ini pelonggaran dilakukan secara kapasitas dibatasi hanya separuhnya. Namun, pengecualian diberikan bagi mereka yang bekerja atau dalam perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Pengecualian ini membuka celah dan bisa jadi bahan pembantah tidak berkesudahan soal perlakuan adil atau tidak adil. Oh iya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, contohnya seperti kurma ataupun madu. Konsumsi kurma untuk berbuka puasa dan saat sahur merupakan kebiasaan yang banyak dijalankan oleh umat Islam, karena mereka meyakini itu sebagai ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, terkait konsumsi kurma dalam jumlah ganjil, beberapa meyakini Nabi Muhammad SAW melakukan kebiasaan itu sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa hadis. Sementara itu, madu jika merujuk pada beberapa penelitian mengandung tidak hanya beberapa jenis mineral, tetapi juga zat antioksidan. Konsumsi madu secara rutin juga diyakini dapat mengurangi risiko penyakit jantung, mengingat kandungan dalam madu berpotensi dapat menurunkan kadar lemak jahat dalam darah. Namun, mengkonsumsi makanan sehat bukan satu-satunya cara untuk menjaga kebugaran selama berpuasa di tengah situasi pandemi COVID-19. Pola hidup yang disiplin dan teratur jadi kunci agar tubuh tetap bugar dan tidak cepat lelah saat berpuasa selama pandemi. Terlepas dari itu, taat protokol kesehatan merupakan prioritas utama untuk tetap sehat dan jauh dari segala resiko penyakit utamanya COVID-19.
Oleh karena itu, selama puasa Ramadan, berbagai kegiatan banyak dihabiskan di dalam rumah bersama keluarga. Mungkin kita bisa melakukan ngabuburitnya membaca Al-Quran, membaca buku-buku tafsir, baca buku di rumah atau mengerjakan tugas dari dosen. Umumnya ngabuburit banyak dilakukan di luar rumah, misalnya berbelanja jajanan atau cemilan untuk berbuka puasa, bertemu dengan rekan, atau menghabiskan waktu di masjid dan di musola. Namun, kegiatan ngabuburit yang aman sebaiknya dilakukan di dalam rumah agar mengurangi resiko penularan COVID-19. Menghabiskan waktu lebih banyak di rumah tidak hanya menyelamatkan diri dan keluarga, tetapi juga dapat jadi ajang untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terkasih di rumah. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.